Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'ani ittiba'il hawa'i wal munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah wa ikhwati fiddin, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, terkhusus yang di sini yang hadir, wali santri dari SD Kampung Quran Al-Fusha dan juga dari beberapa majelis ta'lim yang di sini tadi disebutkan oleh Ustaz Iqbal. Ada majelis ta'lim malam Rebonan Pak ya, yang gak asing lagi dengan saya, tapi mungkin sedikit asing dengan suara saya. Ini udah 4 hari suara saya mudeng Bu ya. Jadi ini bukan suara saya yang asli Bu ya. Jadi kalau nanti Syekh bisa menirukan beberapa irama imam-imam lain, kalau saya nggak bisa, apalagi dengan suara seperti ini. Tapi kalau nyirunya saya mungkin bisa mirip seperti nyirunya Syekh Sudes kalau lagi ngaji. Ini kebetulan alhamdulillah hari ini kondisi lagi fit, alhamdulillah lebih baik, tapi suara mungkin belum begitu maksimal. Terus dari Majelis Ta'lim Rahmat Hidayat ya, tadi disebutkan ibu-ibu di sebelah kanan, dan juga Majelis Ta'lim saya kurang tahu lagi, tapi yang pasti ada dari luar Pesawaran yang tidak asing juga dengan saya. Dari Bandar Lampung ada Majelis Ta'lim At-Taqwa Skelamider dan juga Hidayatul Iman yang tidak asing juga, karena memang hari ini pagi ini seharusnya jadwal saya mengajar mereka, mengajar ibu-ibu, dan juga para Sayyid Sayyidah dari Kampung Quran Al-Fusha, adik-adik kelas 3 dan kelas 4 SD Al-Fusha yang Masya Allah semuanya saya cintaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya saya bingung Pak, bingung Bu mau menyampaikan apa. Saya niat ke sini untuk menjadi mustami ya Pak ya. Saya nggak berpikir dan saya nggak kepikiran akan berbicara, diminta oleh Syed Iqbal untuk menyampaikan sesuatu lah sambil menunggu Syekh Riyad. Karena saya yakin ibu-ibu bapak semuanya dari kemarin setelah dengar Syekh Riyad akan menyampaikan materi Tarhid Ramadan, yang ibu bayangkan udah Syekh Riyadnya gitu. Jadi yang pertama kali menyampaikan Syekhnya Syekh abal-abal ini Bu, hanya pakaiannya aja seperti Syekh tapi bukan Syekh asli ini Pak ya. Ini hanya pakaiannya aja Bu, tapi Syekh aslinya nanti insya Allah. Tapi daripada kita menunggu Syekh yang mungkin agak sedikit terlambat dari jadwal yang ditentukan, ini sedikit kita sharing saja Pak ya, sharing saja Bu, karena saya pun tidak mempersiapkan materi. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan, baik ini berkaitan dengan persiapan daripada materi nanti akan disampaikan juga oleh guru kita Syekh Riyad, dan juga mungkin materi ini juga beberapa kali sempat saya singgung di beberapa majelis, terutama di majelisnya bapak-bapak malam Rebo dan ibu-ibu ya, mungkin di majelis taklim yang pernah saya ajarkan. Mudah-mudahan hal ini pun insya Allah mungkin menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan menjadi hal yang baru bagi ibu-ibu jamaah yang baru bertemu dengan saya secara pribadi.
Tidak banyak yang mungkin akan saya sampaikan karena Syekh pun kurang lebih jam 9 sudah sampai di sini. Ini terkait dengan bagaimana bentuk dan sikapnya kita di dalam menjalani sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala masih amanahkan kepada kita. Saya melihat di sini banyak ibu-ibu ya yang begitu luar biasa dibandingkan dengan bapak-bapak. Ini kalau saya melihat fenomena sekarang, Pak, di Al-Fusha ini tanda-tanda akhir zaman semakin dekat, Pak. Tanda kiamat semakin dekat. Ini kalau saya hitung perbandingan bapak-bapak ibu-ibu itu udah hampir mendekati perbandingan hadis yang Nabi telah sampaikan, Pak. Perbandingan laki-laki dengan perempuan semakin terlihat nih. Ini ya, semakin nampak. Tapi memang kalau dibandingkan juga di beberapa majelis yang lainnya hampir persis sama. Semangat motivasi ibu-ibu dalam berbagai hal itu lebih mengalahkan bapak-bapak. Jadi sekarang itu, Pak, semangatnya ibu-ibu di dalam belanja, Pak, itu adalah diakui, Pak ya. Ibu-ibu kalau berbicara belanja, lihat di mall, lihat di pasar, pasti paling banyak ibu-ibu. Tapi ternyata sekarang sudah merambah ke majelis-majelis, Pak. Majelis ta'lim, majelis-majelis. Saya beberapa kali ngajar di beberapa masjid, pasti yang paling banyak itu jamaahnya ibu-ibu. Itu udah merambah ke situ, Pak, sekarang. Ya, ini betul-betul menandakan akhir zaman begitu luar biasa. Maka dari itu berarti persiapan kita harus betul-betul semakin kuat, semakin matang, semakin betul-betul harus kita rencanakan dari sekarang juga. Maka dari itu saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, Bu, Pak, ada 5 hal yang Rasulullah SAW sabdakan sebagai sebuah ukuran di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hadiah yang terbaik kepada hamba-hambanya. Jadi Bu, hadiah Allah itu banyak setiap harinya. Hidayah, nikmat itu hadiah. Tapi ada 5, kata sallallahu alaihi wasallam, hadiah yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Dari sekian manusia yang mengaku hamba-hamba Allah, tapi ada hamba-hamba secara khusus Allah berikan yang terbaik baginya. Yang di sini ternyata, Bu, ketika saya kaji, tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu hadiah yang terbaik kepada hambanya berupa materi. Itu nggak ada, Pak. Justru setiap materi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia-manusia itu pertanda Allah akan membinasakannya. Karena kalau ada di antara kita yang sampai saat ini masih bangga dengan sesuatu yang bernilai materi, merasa sombong dan menjadi alasan kita iri dengki dengan saudara gara-gara persoalan materi, wa iyadzubillah, hati-hati, Pak. Itu awal daripada yang namanya bencana, Bu. Hati-hati, Bu ya. Ibu jangan sampai ngomporin bapaknya supaya terus naik jabatan, Pak. Bagaimanapun caranya pokoknya, Pak, harus punya rumah, punya villa, punya tanah, terserah bapak nyari uang dari mana. Hati-hati, Bapak yang usaha, pokoknya bagaimana caranya punya untung sebanyak-banyaknya, bagaimanapun halal atau tidaknya. Hati-hati, jangan sampai ibu ya memotivasi bapak-bapaknya untuk melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menimbulkan sesuatu keburukan yang akan menimpa baik dunia maupun akhiratnya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, itu pasti berdatangan ibu-ibu lagi, Pak ya. Lihat, Pak, ibu-ibu lagi yang datang, Pak. Saya tunggu menunggu, ya Allah, mudah-mudahan syekhnya datang, bapak-bapaknya banyak menghadiran. Jadi seimbang, ternyata terlihat ibu-ibu lagi yang hadir. Masya Allah ya. Tapi mudah-mudahan, Pak,
anak-anak kita ini yang di sebelah kiri saya, di sebelah kiri atau sebelah kanan saya bisa mengisi ruang, ya, bapak-bapak bisa menahan lah, intinya tanda-tanda akhir zaman terjadi. Tapi ini ibu-ibu semua yang masya Allah terus hadir. Silakan ibu-ibu, ahlan sahlan. Tikernya gak cukup ya, ambalnya gak cukup ya untuk ibu-ibu sepertinya, tapi gak apa-apa insyaallah. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat. Tapi ibu-ibu yang punya masalah asam urat lebih baik ibu diambal bu ya. Yang punya asam urat, yang sering encok, jangan sampai duduk di lantai. Tapi saya lanjutkan Pak ya. Silakan ibu-ibu yang baru hadir untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Saya izin untuk berdiri Pak ya, biar semakin ini, karena ibu-ibu di sana mungkin belum terlalu kelihatan dan saya banyak terhalang ibu-ibu dengan sekat-sekat tembok ini. Saya lanjutkan Pak ya, tentang 5 hal tadi, tentang 5 hal ciri-ciri tanda-tanda di mana seorang yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah yang terbaik itu apa saja, yang mudah-mudahan kita semua telah mendapatkannya Pak. Kalau belum, berarti kita manfaatkan. Yang pertama Bu, yang pertama tolong catat Bu ya. Mungkin oleh-oleh ini nanti nggak disampaikan oleh Syekh Riyad, tapi di sini saya berikan mudah jadi oleh-oleh yang berharga juga. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abadihi khairan," apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menginginkan, memilih di antara hamba-hambanya yang ada, lalu Allah ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada hambanya tersebut, Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan apa? Ista'malahu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut untuk bisa beramal. Jadi yang pertama itu Bu ya, tandanya itu Allah akan berikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk bisa beramal. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma yasta'miluhu?" Seperti apa sih maksudnya Allah memberikan petunjuk kepada hambanya tersebut untuk bisa beramal? Maka Rasulullah bersabda Bu, "Yuftahu lahu amalan salih baina yaday mautihi." Jadi Bu ya, kata Rasulullah, ciri ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah pilih dan Allah berikan hadiah terbaik itu adalah Allah memberikan petunjuk berupa apa? Yuftahu lahu, Allah bukakan baginya jalan-jalan, pintu-pintu untuk bisa memperbanyak amal solehnya. Itu Bu ya. Dengan cara apa? Allah bukakan petunjuk, dihadirkanlah teman-teman yang soleh dan solehah. Tiap hari SMS ingetin baca Quran, tiap hari SMS ngajak kajian, tiap hari SMS saling mengingatkan. Teman-teman yang terus saling mengajak dalam kebaikan-kebaikan. Allah hadirkan pula guru-guru, ustadz-ustadz, didekatkan juga, bukan lagi ustadz nasional dari Timur Tengah, dari Madinah, Syekh Riyad datang ke sini. Masya Allah, itu pertanda Bu. Ibu yang hadir ini adalah ibu-ibu yang sebetulnya sudah Allah Subhanahu wa taala pilih. Bapak-bapak pun sama. Jadi sekian banyak Pak, mungkin yang baca status WhatsApp-nya Al-Fusha, yang membaca informasi tentang bagaimana rencana kegiatan tarhib Ramadan pagi hari ini Pak, ribuan Pak yang baca. Kemarin sudah disampaikan mungkin ya di Islamic Center, banyak yang tahu Pak. Di sekitaran daripada Begeraja ini, Sukaraja ini, Bandar Lampung pun Pak banyak yang tahu. Tetapi Pak, di antara sekian ribu yang tahu,
Lihat Bu, kalau dihitung Pak ya, kurang lebih ini ada sekitar 70-80-an yang mana Allah pilih untuk mendapatkan petunjuk kebaikan bisa beramal. Ini yang pertama Bu. Ya Bu ya. Tapi ada juga pertanyaannya apa? Allah bukakan kebaikan-kebaikan, Allah mudahkan berbagai macam petunjuk-petunjuk amal soleh baina yaday mautihi, ketika ibu menjelang daripada akhir masa umurnya. Bu, Pak, Bapak kalau sekarang coba muhasabah perjalanan Bapak hidup dari muda, dari remaja lah, saya hitung dari remaja Pak ya, remaja, dewasa, sampai sekarang mungkin ada bapak-bapak sudah yang masuk kepada usia pensiun ya. Ibu bisa perhatikan Pak ya, ibu coba rasakan perubahan apa yang ibu dapatkan di dalam diri ibu. Kalau perubahan dari muda sampai sekarang, pola pikir ibu, pola amalan ibu lebih cenderung kepada pemikiran-pemikiran yang baik, pola pikir akhirat, tujuan-tujuan akhirat, amalannya amalan soleh yang semakin banyak sekarang ibu amalkan, yang semakin banyak ibu ikuti, maka ibu itu pertanda berarti ibu telah Allah pilih di antara hamba-hamba yang ada untuk mendapatkan hadiah terbaik. Tujuannya apa? Agar ibu bapak semua yang Allah pilih tersebut nanti di akhir daripada kehidupannya mendapatkan sebuah predikat yang terbaik, yaitu apa? Husnul khatimah. Bu, bukankah itu yang kita inginkan kan Bu ya? Di akhir hayat kita itu Pak. Saya pernah menyampaikan Bu, karena ibu sebaik-baiknya ibu dahulu, masa mudanya, masa remajanya, tapi ketika di akhir hayat kita su'ul khatimah, ingat ibu kata sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khatimiha, karena amalan nanti akan dihisab itu aman penutupnya Bu, bukan yang sebelumnya. Maka saya pernah ngobrol dengan Said Iqbal, dengan beberapa ustadz juga. Sekarang kita marak Bu, lembaga pendidikan Al-Quran, pendidikan pesantren bagi anak-anak, bagi remaja sekarang begitu merebak di mana-mana. Tapi pesantren untuk para santri-santri yang sudah menjelang daripada umurnya itu yang sekarang langka. Sedikit sekali yang memikirkan hal itu. Padahal justru ibu yang membutuhkan untuk lembaga pembinaan pengarahan, yang lebih membutuhkan sebetulnya ibu-ibu bapak yang sudah fase usia 40 tahun ke atas. Kenapa membutuhkan hal itu? Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan, dan di mana kalau kita ternyata nanti wafat itu Bu, di saat kita banyak pembekalan, peringatan, ilmu arahan, maka insya Allah harapan untuk mendapatkan husnul khatimah itu semakin besar. Ya makanya alhamdulillah Kampung Al-Quran nantinya insya Allah akan memiliki program khusus, yaitu namanya pesantren pulang kampung. Ya Bu ya, pulang kampung, bukan pesantren lansia Bu ya. Kalau lansia itu nanti ibu-ibu yang merasa muda, Ibu ya, ngerasa tersinggung. Pak Ustadz, saya itu kan casingnya aja yang terlihat tua, tapi jiwa saya muda. Ini kan semuanya terlihat Pak. Banyak masa ngobrol ya, usia 60 tahun tapi semangat muda, dibilang orang tua gak mau, pengennya masih pemuda. Ya udah, biar gak tersinggung, makanya saya sampaikan bahwa programnya adalah pesantren pulang kampung. Maksudnya apa? Pesantren yang dimana nanti kita akan memfasilitasi dan kita akan menyiapkan ustadz-ustadz yang terbaik untuk bisa membantu ibu-ibu apa saja sih persiapan apa yang harus kita lakukan semaksimal mungkin menjelang pulang kampung kita ke akhirat nanti. Makanya namanya pesantren pulang kampung. Di mana kampungnya? Kampung Quran. Tapi kampung hakikatnya di akhirat nanti. Gitu Pak ya? Itu Bu. Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah kata sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ya Bu ya, tandanya apa? Ajjala lahul uqubata fid dunya, Allah akan percepat hukuman
Allah akan percepat hukuman bagi hamba-hamba yang Allah pilih ini atas setiap dosa-dosanya. Jadi gini Bu, setiap kita pun gak ada yang sempurna Bu ya. Setiap kita, kalau kita renungkan, pasti Bu, tidak ada waktu yang terlewati, pasti kita pernah melakukan sebuah dosa. Betul gak Pak ya? Mungkin kita nggak bisa berpuasa lisan Bu. Ibu dengan Ramadan, dengan puasa mungkin bisa kita menjaga untuk lisan ini tidak membuat dosa. Tapi kadang-kadang hati, ya Bu ya, bisa berbuat dosa. Ada rasa ujub, rasa sombong, ada iri, ada dendam, ada marah. Itu adalah persoalan hati. Di setiap hari di antara kita gak ada Bu yang terbebas daripada dosa. Harus kita akui. Bapak-bapak dalam proses kepemimpinan rumah tangga banyak Pak dosanya. Ibu-ibu pun sebagai ya asisten pengawal pribadi bapaknya di rumah tangga dalam membantu mendidik rumah tangga pasti banyak salahnya juga. Pendidikan bapak ibu kepada anak-anak, tanggung jawab kewajiban banyak yang belum tertunaikan. Anak-anak pun sama, dengan saudara, dengan orang tua, dengan tetangga, itu pasti banyak. Maka dari itu Ibu, orang-orang hamba-hamba yang Allah pilih, setiap kali dia berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan percepat hukuman dosanya tersebut. Agar apa? Agar Ibu dosanya itu nggak sampai nanti dihukum di akhirat Bu. Allah nggak mau hamba-hamba yang Allah cinta, yang Allah pilih, yang Allah kasih ini nanti dia mendapatkan azab di neraka. Padahal azab di neraka sifatnya gimana Bu? Khalidina fiha. Rasa sakitnya Pak berkali-kali lipat daripada rasa sakitnya di dunia. Ajalul uqubata fid dunia. Allah percepat hukuman dunia. Maka Ibu jangan heran. Mungkin ada perasaan Bapak Ibu dan pertanyaan dalam diri Bapak Ibu, kok kenapa ya? Sekarang setelah saya pensiun, saya mulai mau rajin ngaji, semangat baca Quran, kok godaannya makin banyak, ujiannya makin banyak. Pak, Bu, jawabannya adalah apa? Karena Allah sayang. Allah mungkin ingin membersihkan. Siapa tahu dulu ketika Bapak masih menjabat, masih ada mungkin harta yang Bapak dapatkan bercampur dengan harta-harta yang haram. Akhirnya di saat Bapak pensiun, Bapak mulai banyak berubah, Bapak mulai hijrah, ya Pak ya, memperbaiki semua pola pikir, ibadah, berbanyak ditingkatkan, ujian semakin banyak, ujian harta, ujian sakit, ujian anak, ujian itu. Bisa jadi Pak, itu cara Allah ingin membersihkan efek dosa-dosa Bapak sebelumnya, agar dosa ini tidak sampai terbawa ke akhirat, makanya dibersihkan dulu di dunia. Karena sebabnya kata SAW, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, apabila Allah menginginkan sebuah keburukan kepada hamba, maka Pak, amsaka anhu bidzambihi, Allah akan menahan siksaan hukuman dosa hamba tersebut sampai nanti Allah yuwaffa yaumil qiyamah, Allah akan sempurnakan siksaan hukumannya di hari kiamat nanti Pak. Jadi Pak, Bu, jangan pernah merasa bangga, Ibu Bapak jangan pernah merasa tenang kalau Ibu kerasa selama menjalani hidup ini nggak pernah mengalami yang namanya ujian cobaan Pak. Kok saya ini nggak pernah sholat tapi kayaknya lancar aja ya jabatannya. Saya nggak pernah sedekah tapi usaha saya kok lancar aja. Saya dagang walaupun nggak jujur tapi kok kenapa masih banyak pelanggan yang mau ke saya. Hati-hati Bu. Di saat Bapak Ibu melakukan berbagai macam kesalahan dosa-dosa, tapi Bapak Ibu tidak merasakan ada sesuatu teguran dari Allah berupa hukuman-hukuman tertentu, ujian-ujian tertentu, cobaan-cobaan tertentu, Ibu, hati-hati Pak. Maka ini bisa jadi pertanda Allah sengaja biarkan Bapak Ibu terlena, Bapak Ibu nggak ditegur, nggak dihukum, tapi akan Allah tunda nanti pada hari kiamat, di mana hukuman tersebut yuwaffa, Allah akan lipat dan akan sempurnakan hukumannya. Oh ya bilang, nggak terbayang Pak ya. Makanya Pak di sini Bu, Ibu kalau memang ada cobaan, ada ujian, ada musibah Bu ya, Ibu tolong renungkan Bu,
Ya Bu ya, Pak, Bapak mungkin Bapak yang sekarang diuji dengan usaha, Bapak Ibu yang diuji dengan pekerjaannya, Ibu yang diuji dengan anak-anaknya, Ibu yang diuji dengan suaminya, suami diuji dengan istrinya. Ya Pak ya, Bapak Ibu coba renungkan, mungkin ujian ini bisa jadi akibat daripada sebetulnya kesalahan kita juga. Ya, cobaan-cobaan ujian yang Ibu rasakan. Cik, mati lampu ya? Ya, gimana Ibu? Diteruskan? Terdengar gak Bu ke belakang? Kedengaran ya? Ini tantangannya bagi saya batu ujian. Saya harus memaksimalkan suara yang ada. Oh, nggak ada. Mic-nya ya? Oh gitu. Cek, bismillah. Oh. Kenapa? Sejengkal jaraknya. Oh. Sejengkal. Oh gitu. Tep. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Bisa mix-nya bisa hidup kembali. Tep. Saya lanjutkan Bu ya. Jadi itu Bu. Ya Bu ya. Jadi itu yang kedua. Intinya setiap ada persoalan-persoalan hidup pada hakikatnya bisa jadi itu memang cara Allah yang berikan kepada kita untuk mempercepat ya Pak ya, hukuman atas setiap dosa-dosa kita. Bu, Pak, makanya Bu, para nabi itu beberapa para nabi dan rasul, bahkan para ulama-ulama salaf itu mereka itu pernah sering mengajarkan kepada kita semua sebetulnya bahwa setiap kali kita ada ujian, ada cobaan yang menimpa diri kita, apapun bentuknya, maka yang pertama kali yang harus kita pikirkan, renungkan adalah, ya Allah, dosa apa yang telah hamba perbuat? Tolong tunjukkan ya Allah. Ibu renungkan Bu. Terus berdoa, ya Allah, kalau sekiranya cobaan dari suami hamba ini, cobaan dari anak hamba ini, kalau bapak-bapaknya, cobaan istri hamba ini, cobaan pekerjaan hamba ini, cobaan dagangan hamba ini, misalkan usaha ini merupakan akibat daripada dosa-dosa yang telah hamba lakukan selama ini, tolong ya Allah, berikanlah hamba kekuatan kesabaran. Itu mintanya Pak. Ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi mulai sekarang kita doanya Bu, minta kekuatan kesabaran Pak. Karena tadi setiap ujian cobaan yang tidak pernah kunjung Allah berikan solusi ataupun jawabannya, mungkin bisa jadi karena Allah menilai masih banyaknya dosa-dosa kita yang Allah lihat Allah lihat dan Allah ingin dosa tersebut jangan sampai terbawa sampai ke akhir daripada ajalnya kita. Tip Ibu ya. Lanjutkan ya Bu. Lanjut ya. Saya percepat aja lah. Yang ketiga, Ibu ya, yang ketiga Pak, yaitu kata sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari. Ya, riwayat Bukhari. Rasul bersabda, "Man yuridillahu khairan, ya, yusib minhu." Oh, bisa lagi? Cek ya. Jadi gini. Kata sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu khairan." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih, di mana Allah ingin memberikan kebaikan kepada hamba tersebut, kepada orang tersebut, yusib minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian kepadanya. Ini Pak, ujian Pak. Apa bedanya hadis ini Bu dengan hadis yang sebelumnya? Ya Pak ya, ini Pak, Bu perhatikan. Ternyata Ibu, dalam setiap musibah yang menimpa dalam kehidupan kita, ya Bu ya, musibah itu ada dua. Cek ya, mohon maaf Bu ya. Ini sengaja Bu, sebetulnya saya ini ngecek mic aja Bu. Jangan sampai nanti ketika Syekh Riyad menyampaikan mati hidup ya, makanya saya ngecek ini aja, testimoni mic aja Bu ya, tapi sambil manfaatkan. Yang ketiga, apa bedanya? Dari hadis yang kedua tadi saya mengatakan bahwa di antara tandanya itu Allah akan berikan hukuman dalam kehidupan dunia, jadi percepat hukumannya. Tapi di sini Rasulullah mengatakan bahwa di antara hamba-hamba yang Allah berikan kebaikan kepadanya itu adalah Allah akan uji dia. Allah akan berikan ujian. Ini menunjukkan Ibu bahwa musibah yang menimpa dalam kehidupan kita itu karena dua alasan Allah berikannya. Ada memang musibah yang Allah berikan sebagai hukuman atas dosa kita untuk membersihkan dosa tadi. Yang kedua, Allah berikan musibah sebagai pertanda Allah memang ingin mengangkat derajat kita.
sebagaimana ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Apa ya? Makanya apa kata sallallahu alaihi wasallam? Bu, asyaddul bala. Bu, Pak, kalau bapak ibu yang sekarang sedang diuji oleh Allah merasa ujian bapak ibu merasa kok berat sekali ujiannya, bahkan ibu mungkin berpikir, ya Allah, sayalah orang paling berat ujiannya saat ini, misalkan dengan beratnya ujian suaminya, maka ibu berpikirlah, ibu coba ke lebih jauh lagi. Kalau SAW asyaddul bala al-anbiya, bu, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, paling berat ujiannya, bu. Jadi ibu bapak jangan pernah merasa bapak ibu paling berat masalah ujiannya. Salah itu, bu. Kalau ibu merasa ibu sekarang ini merasa ujiannya sedang berat-beratnya dan paling berat di antara teman-teman lainnya, hati-hati, ibu udah merasa jadi para nabi, tingkatan nabi, bu. Nggak ada, bu, ya. Summa yalunahum, kemudian yang paling di bawahnya lagi yaitu para siapa? Para pengikutnya, para sahabatnya. Summa yalunahum, terus, ibu, tingkatan dari nabi sampai tingkatan kepada umat generasi berikutnya, itu ujiannya malah semakin rendah sebetulnya, ya, bu, ya, semakin rendah. Jadi sebetulnya, ibu, ujian yang Allah kita sendiri nggak seberapa bila dibandingkan dengan ujian para nabi dan rasul dan ujian para orang-orang soleh sebelum kita. Ibu kalau merasa berat dengan ujian ibu sekarang, ibu banyak sekarang dengar kisah-kisah tentang orang-orang ibu-ibu, umahat-umahat dahulu. Contohnya, ibu, ujian yang terberatnya seperti siapa? Ibunda Aisyah, istrinya Fir'aun. Karena banyak di kalangan ibu-ibu, ujian yang paling berat itu adalah suaminya. Biasanya gitu, bu, ya, bu, ya, paling berat biasanya. Ibu kalau merasa diuji berat dengan anak-anaknya, ibu coba renungkan kisah bagaimana siapa? Tentang Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Coba ibu renungkan ke situ. Renung ke situ. Bapak-bapak pun sama. Kalau merasa ujian paling berat daripada istrinya, renungkan, Pak, bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut seperti itu. Jadi coba kita pelajari kisah-kisah para nabi dahulu, orang-orang sedahulu, ternyata ujian mereka lebih berat dan lebih dulu daripada kita. Tinggal kita bagaimana meneladani mereka menghadapi ujian itu. Udah hadir syekhnya? Alhamdulillah. Tip, ibu, baru 3, Pak, ya. Saya punya hutang 2 lagi. Siapa tahu nanti kalau ada umur kita bisa nanti lanjutkan kembali. Karena syekh yang aslinya sudah datang, yang orinya sudah datang, jadi saya mohon izin, mohon maaf apabila ada salah kata-kata yang kurang berkenan, penyampaian yang kurang tepat yang mungkin Bapak Ibu yang akhirnya kurang merasa nyaman. Insyaallah pada Allah saya mohon ampun dan kita siap, ya, bu, ya. Kalau mungkin nanti sebelum Syekh nanti menyampaikan adab-adab majlisnya, bu, ya, tolong kita jaga, karena ibu, keberkahan ilmu itu tidak akan pernah bisa didapatkan kalau adab-adab majlis tidak kita perhatikan. Ya, mungkin nanti secara duduknya yang rapat, yang mendekat. Kedua, fokus. Yang ketiga, kurangi, ibu, ya, berkomunikasi, berdiskusi dengan teman dekatnya selama nanti ilmu disampaikan oleh guru kita. Dan sesuatu hal yang bisa mengganggu, contohnya handphone dan yang lainnya, kalau mungkin mau merekam silakan, tapi kalau mengganggu akhirnya membuat ibu gak fokus, lebih baik ibu silent saja, simpan saja, agar ilmu yang disampaikan guru kita Syekh Riyad nanti bisa kita dapatkan secara maksimal. Bapak Ibu kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.